Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Dan berjumpa lagi dengan saya Sugito dalam program Ngetrip. Ngobrol edukasi seputar transportasi. Satu penghargaan yang sangat istimewa podcast BPTD Kalimantan Timur. Kehadiran narasumber yang tentu ini adalah pakar. Siapa dia? Dan jangan kemana-mana, saya akan segera mengenalkan beliau. Dan Anda juga pasti akan tahu siapakah narasumber kita yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita segera kembali setelah yang satu ini. Buat BPTD, kita kembali pada podcast BPTD Kaltim dari lantai 2 Jalan Patimura, gedung BPTD Kaltim. Sudah hadir narasumber yang akan berbincang kaitan apa gerangan? Mimpi transportasi IKN. Dan narasumbernya adalah Ki Darmaning Tias, pemerhati kebijakan transportasi dan pendidikan. Beliau seorang kritikus, beliau juga seorang penulis. Kita sapa dulu Ki Darmaning Tias. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Sehat walafiat Pak? Alhamdulillah karena bisa sampai sini. Ya, tampaknya Bapak kesini orientasi ke IKN ya Pak ya? Betul, karena kebetulan saya diminta untuk menjadi salah satu tim asistensi ahli kepala OIKN untuk bidang transportasi. Ya, kita akan berbincang mimpi transportasi IKN. Setelah Bapak orientasi di KN, apa yang bisa Bapak sampaikan dalam konteks transportasi IKN, Pak? Ya, kebetulan tanggal 2 Maret kemarin saya bertemu dengan Kepala OIKN. Pak Bambang Susantono. Kita ngobrol-ngobrol bahwa sebetulnya yang dimimpikan oleh Presiden ya sebetulnya bukan mimpi saya. Tapi mimpinya Pak Presiden ya. Presiden itu kita punya suatu kota yang sejak awal itu ditata dengan baik gitu. Kalau Jakarta itu kan sudah kadung gitu ya, jadi agak susah ditata. Surabaya juga begitu. Sudah manusianya sudah terlalu banyak ya. Bandung juga begitu, Medan juga begitu gitu. Jadi mungkin Balikpapan juga demikian ya. Tetapi dengan dengan IKN ini itu diharapkan kita mempunyai suatu kota yang sejak awal itu ditata termasuk sektor transportasinya gitu. Karena itu cita-citanya kan adalah transportasi hijau ya. Artinya transportasi yang tidak berpolusi gitu. Dan tentu memiliki aspek keselamatan dan keamanan yang tinggi serta kenyamanan. Ya, jadi bukan hanya berpindah ke kendaraan listrik saja, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warganya. Dan nanti diharapkan kan di sana akan ada pergerakan yang kalau untuk ya 1 kilo itu bisa jalan kaki atau sepeda gitu ya. Ada pedestriannya Pak ya. Terus kalau agak lebih jauh itu dengan menggunakan angkutan umum. Nanti di IKN itu adalah kasta tertinggi itu pejalan kaki. Kasta tertinggi justru pejalan kaki ya. Yang kedua itu angkutan umum. Yang kedua itu kendaraan tidak bermotor. Sepeda. Lalu ketiga itu angkutan umum. Yang keempat atau terendah itu baru kendaraan pribadi. Gitu. Kendaraan pribadi pun mungkin nanti dibatasi mobil ya. Jadi jangan bermimpi di IKN punya sepeda motor. Tapi kalau yang nggak punya mobil nanti menggunakan angkutan umum atau untuk perjalanan jarak pendeknya itu menggunakan sepeda. Pak, kalau green transportation dan juga smart city, smart mobility yang akan didesain, arahnya sebenarnya kemana sih Pak? Karena tadi memang Bapak mengatakan akan nyaman, akan selamat, akan aman dan lain sebagainya. Untuk mengintegrasikan antara kota, aglomerasi di Provinsi Kalimantan Timur gimana Pak ini? Nah tentu kalau yang lebih detailnya kan yang lebih paham teman-teman OIKN ya. Tapi saya kan kapasitas saya sebagai pengamat. Nah
Tapi kita kan bisa belajar dari kasus Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, jadi sebetulnya kan kalau IKN itu nanti terbangun beneran gitu ya, itu kan pasti akan melahirkan kawasan sekitarnya. Kawasan sekitar. Seperti yang ada di Jabodetabek. Atau kalau Jawa Timur ya Gerbang Kertasusila gitu ya. Nah tentu saja kita harus menyadari bahwa ada karakteristik yang berbeda antara yang di Jawa dan di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ini kan juga ada angkutan yang berbasis air. Baik itu sungai danau. Ya sungai danau maupun laut. Ya itulah. Itu kan juga memiliki karakteristik. Sehingga kalau Anda bertanya nanti seperti apa, tentu semua itu harus diperhatikan. Artinya yang diperhatikan bukan hanya angkutan daratnya, tetapi juga angkutan air. Baik yang berbasis sungai, danau maupun laut gitu. Hanya saja mungkin bedanya dengan yang ada di Jabodetabek, kereta api mungkin agak susah atau agak mahal untuk dibangun di sini. Sehingga mungkin yang paling tepat ya namanya BRT, Bis Rapid Transit. Ya, atau bis itu tetapi dengan lane khusus sehingga orang itu punya kepastian waktu gitu. Kalau highway-nya jelas Pak ya? Ya, kalau bis-bis umum sekarang kan masyarakat tidak punya kepastian waktu. Tetapi nanti kalau di IKN lalu itu dibuat ada lane khusus sampai itu memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Kalau secara teknis Pak, lane khusus itu kira-kira berapa kilo ya Pak? Kalau maksimal dan minimalnya begitu? Ya sebetulnya kalau kilo-kiloannya nggak ada. Nggak ada ukurannya ya, nggak ada batas ya. Sejauh itu menghubungkan antar wilayah. Terintegrasi di antar wilayah. Saya kira itu bisa dibangun. Bisa dibangun. Kemampuan fiskal pemerintah gitu loh. Tapi dengan membuat kota baru ini, saya kira ini merupakan langkah yang baik lah gitu. Jadi gimana kita mewujudkan satu kota yang sejak awal itu sudah didesain dengan baik. Itu saya kira yang terpenting dari IKN. Pak Dharma, ada seperti memproteksi kendaraan-kendaraan diesel karena nanti di sana sudah masuk ke electric vehicle gitu ya, kendaraan listrik. Nah, ini gimana Pak? Sementara di Indonesia, khususnya di Kaltim ini kan masih kendaraan-kendaraan diesel yang juga mau masuk ke IKN ini kan begitu banyak. Nah ini jalan keluarnya gimana Pak? Saya kira itu sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan ya? Artinya nanti kan ada namanya park and ride. Park and ride ya. Untuk parkir dan sekaligus naik. Jadi nanti kendaraan-kendaraan yang berbasis BBM itu dia kalau mau masuk ke kawasan IKN dia parkir di tempat park and ride itu. Park and ride. Dari situ diangkut dengan menggunakan transportasi massal. Transportasi massal yang berbasis listrik. Itu elektrik. Kendaraan listrik gitu ya. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir nanti gimana kalau saya apakah saya harus beli kendaraan listrik, enggak. Jadi nanti akan ditampung di park and ride dan dari situ mereka bisa melakukan perjalanan di kawasan ibu kota dengan menggunakan kendaraan listrik yang disediakan oleh OIKN. Pak, kalau kita melihat kan jumlah masyarakat yang sangat antusias, bahkan kemarin Pak Jokowi juga datang ke sini di tepi jalan begitu masyarakat sangat menyambutnya. Nah, ada keinginan karena juga ingin menggunakan kendaraan yang BBM atau diesel, park and ride-nya ini desainnya gimana Pak? Apakah nanti di Sumbu Kebangsaan Timur, Sumbu Kebangsaan Barat juga diatur gitu desainnya atau gimana? Semua titik-titik masuk. Titik-titik masuk itu akan dibangun park and ride. Meskipun mungkin di tahap awal tentu akan dipilih satu lokasi yang memang akan menjadi titik masuk pertama. Tetapi di titik-titik masuk lainnya tentu akan dibangun park and ride supaya orang yang masuk ke kawasan itu menggunakan kendaraan BBM bisa parkir di sana lalu kemudian
angkut dengan kendaraan listrik. Oke, Pak, 17 Agustus 2024 akan launching bahwa IKN ini di segmen awal sudah mulai dipersiapkan untuk masuk ke segmen 5 karena 5 segmen pembangunannya sampai 2045. Nah, selaku kritikus, selaku pengamat, mungkin ada saran konstruktif Pak untuk mendesain agar 17 Agustus nanti dalam konteks transportasi itu bisa teratasi. Gimana Pak Bapak melihat desain di sana kemarin? Iya, sebetulnya semua itu asal uangnya ada. Uangnya ada. Itu bisa. Kenapa? Karena tinggal aja pemerintah pesan bis listrik. Bis listrik. Yang sudah siap operasi. Siap operasi. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Okay. Itu kalau uangnya memang ada ya. Sehingga nanti pada saat 17 Agustus itu sudah menggunakan kendaraan listrik kendaraan semua. Listrik. Artinya. Tapi sarananya oke Pak ya? Ya kalau maksudnya lainnya sudah siap. Ya kan tentu nanti ukuran kendaraannya yang harus disesuaikan. Oke. Katakanlah misalnya. Kapasitas ya? Ya jalannya itu masih agak sempit berarti pakai bis sedang. Oke. Itu kalau jalannya sudah lebar ya tentu pakai bis besar nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau masih sempit pakai bis sedang juga nggak ada masalah. Yang penting kan listrik gitu. Lah bagaimana soal charging station gitu? Charging station itu kira-kira dibutuhkan sekitar 2 bulan. Charging station harus 2 bulan ya? Ya membutuhkan bangunnya ya. Okay. Sebulan juga bisa kalau dikebut ya. Oke. Jadi saya kira tidak ada masalah. Sekali lagi asal ada dananya. Jadi kuncinya itu pada ketersediaan anggaran. Tapi kan ini skim anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN kan selain dari APBN kan ada creative financing, ada KPBU dan lain sebagainya. Bapak yakin itu pada launching 17 Agustus itu terintegrasi semua transportasinya? Kalau integrasi semuanya tentu saja belum lah. Kita harus realistis ya. Ya. Kita harus realistis. Ini kan semuanya baru dalam tahapan. Tetapi kedepannya tentu akan seperti itu. Lah kalau dalam rangka menyambut 17 Agustus ya tentu seperti yang saya katakan tadi program-program minimalis itu sudah bisa diwujudkan. Sudah bisa diwujudkan Pak ya. Dan itu besok ketika tamu mungkin ribuan itu akan masuk ke IKN untuk melakukan upacara itu sudah bisa dilakukan Pak? Ya. Sekali lagi kalau ketersediaan dananya ada bisa sangat besar. Apalagi Pak Jokowi katanya akan mulai menempati pada bulan Juli. Bisa saja. Bisa ya Pak ya. Oke. Pak Darmaning Tias bahwa IKN ini adalah kota masa depan dan juga menjadi Forest City. Nah dalam konteks transportasi yang sudah Bapak jelaskan tadi, apa yang harus dilakukan untuk mengubah culture atau mindset masyarakat khususnya Kaltim dan Indonesia? Saya kira mulai sekarang itu Pemprov Kalimantan Timur maupun kabupaten kota di sekitarnya termasuk juga di Sepaku itu sudah mulai harus mensosialisasikan kepada warganya tentang pentingnya perubahan perilaku dalam transportasi. Katakanlah sekarang aja misalnya pakai motor menggunakan motor nggak pakai helm dan sebagainya itu kelihatan hal ini persoalan budaya Pak ya. Ya itu harus sudah mulai diubah sekarang gitu dan tentu juga bagaimana ke depan akan beralih dengan menggunakan kendaraan listrik. Apa itu juga saya kira sudah mulai harus. Ini harus dilakukan masif ya Pak ya? Saya kira ya. Jadi Pemprov Kalimantan Timur maupun kabupaten kota di sekitarnya itu sudah punya program untuk mengedukasi warganya. Jadi jangan hanya ini urusannya pusat gitu. Saya kira enggak ya. Karena nanti kan juga 10 kota kabupaten ini jadi aglomerasi seperti Jabodetabek Pak ya. Betul dan saya kira benefit yang terbesar kan nanti yang akan merasakan adalah warga di sekitar IKN. Gitu. Pak, dalam konteks local wisdom Bapak sudah melihat bahwa proses pembangunan IKN ini ada mengakomodir local wisdom?
Nah itu saya kira yang mesti harus kita kita dorong. Kita dorong ya. Kita dorong supaya local wisdom itu ada. Tetapi kalau saya dengar keterangan dari Kepala UIKN, beliau sudah ngumpulin seniman-seniman untuk budayawan untuk membicarakan bagaimana OIKN ke depan dari perspektif seni budaya. Itulah saya kira hal semacam ini juga sudah harus dipikirkan sekarang, dan di luar transport yang harus diantisipasi itu adalah jangan sampai nanti muncul slum area. Daerah-daerah kumuh. Di sepanjang IKN itu. Termasuk juga misalnya tidak ada sembarangan PKL di tepi jalan segala itu. Saya kira dengan adanya konsep baru sejak awal itu mungkin sebaiknya PKL itu sudah harus dirancang nanti tepatnya di mana. Jadi dia tidak memakan badan jalan. Dan itu yang kita harapkan bedanya dari sektor transportasi antara IKN dengan kota-kota yang sudah ada. Kota-kota yang sudah ada. Apatah lagi Pak, sekarang brand atau tagline IKN ini adalah Indonesia sentris Pak ya. Sehingga harus mengakomodir seluruh kepentingan, aspek apapun yang harus dilihat, termasuk mengakomodir local wisdom. Terakhir Pak, closing statement Bapak untuk transportasi IKN, karena saya masyarakat Kaltim juga mimpi agar IKN ini menjadi desain nasional yang juga desain bisa memenuhi hajat hidup orang banyak, khususnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Begini, IKN itu harus jadi. IKN harus jadi, itu dulu. Ya, artinya entah nanti akhirnya misalnya, cocoknya untuk ibu kota provinsi saja atau apa, itu terserah ya. Tetapi kotanya itu harus jadi. Kotanya harus jadi. Dan kota yang harus jadi itu juga diiringi dengan pembangunan sistem transportasi yang baik tadi. Sistem transportasi yang baik ya. Sehingga betul-betul nanti akan menjadi best practice bagi pembangunan sistem transportasi di Indonesia. Pembangunan kota dari perspektif transportasi di Indonesia. Dan juga menjadi best practice-nya. Iya. Karena memang seluruh kota di Indonesia best practice-nya nanti adalah IKN untuk transportasi. Menurut saya begitu. Gitu ya. Kota, paling enggak kota IKN lah. Gitu kota IKN. Iya, itu nanti akan menjadi best practice. Gitu. Jadi nanti kalau sekarang kan mungkin orang belajar ke Jakarta. Tapi Jakarta kan awutan sebetulnya. Ya. Kecuali ada MRT, ada LRT, ada busway Transjakarta, tapi di balik itu kan sebetulnya kesemrawutan. Kesemrawutan. Nah kita berharap di IKN nggak akan terjadi kesemrawutan. Karena membangun kota sebelum manusianya ada, Pak ya. Iya, karena itu kebetulan karena saya menjadi bagian dari tim asistensi tadi, yang saya usulkan adalah harus dibuat regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas. Ya, supaya apa yang mau dibangun di IKN itu sudah muncul di regulasi itu. Dan dikontrol. Dikontrol. Ya. Terima kasih Pak Darmaning Tias, dan mudah-mudahan asistensi Bapak untuk IKN ini akan bisa memberikan nilai-nilai positif, dan keinginan bahwa IKN menjadi best practice di bidang transportasi juga akan tercapai, bahkan menjadi benchmark se-Indonesia dan negara luar juga ya Pak ya. Baik. Demikian tadi Sobat BPTD, luar biasa pandangan, dan kita mendapatkan referensi dari Pak Ki Darmaning Tias, pemerhati kebijakan transportasi dan pendidikan. Beliau dipercaya menjadi tim asistensi di IKN oleh Bapak Kepala UIKN, Otorita IKN Bapak Bambang. Dan kita tentu berterima kasih karena Pak Darmaning Tias memiliki skill yang luar biasa di bidang transportasi, dan mudah-mudahan culture atau budaya untuk bertransformasi di Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan bisa diubah, khususnya dari mobil pribadi menuju ke transportasi umum, karena itulah transportasi yang modern, dan kita akan mengetahui bagaimana IKN ke depan menjadi smart city dan smart mobility yang tentu untuk kepentingan masyarakat Indonesia, karena
IKN juga mengusung tagline Indonesia sentris. Terima kasih Pak Darmaning Tias dan kita akan berjumpa lagi membahas tema-tema yang lebih menarik. Demikian Sobat BPTD, program Ngetrip ngobrol edukasi seputar transportasi bersama saya Sugito dan Ki Darmaning Tias. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Sugito dan Ki Darmaning Tias mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Foto Pak, tetap dipakai itunya Pak. Mas, foto dulu Mas.